Kalian tahu nggak kalau ada ilmuwan muslim yang hidup 1000 tahun yang lalu, tapi dia udah bisa menghitung keliling bumi yang perhitungannya nyaris seakurat perhitungan modern, bahkan tanpa komputer, tanpa internet, dan tanpa satelit. Namanya adalah Al-Biruni, seorang ilmuwan muslim yang kata George Sarton adalah Leonardo da Vinci-nya Islam. Tapi nyatanya Al-Biruni ini sudah lahir 500 tahun sebelum Da Vinci lahir. Nah, di video kali ini kita akan menelusuri kisah luar biasa dari Al-Biruni, seorang ilmuwan muslim dari Khawarizm yang tidak pernah berhenti mengejar kebenaran. Al-Biruni lahir tanggal 4 September 973 Masehi di kota Kut, ibu kota Khawarizm. Sekarang, wilayah itu sudah termasuk Uzbekistan. Sejak kecil, dia sudah tertarik dengan matematika dan astronomi. Tapi, rasa ingin tahunya nggak berhenti di sana. Dia juga mempelajari sejarah, geografi, fisika, filsafat, bahkan agama-agama dunia. Awalnya, Al-Biruni hidup di bawah naungan dinasti Banu Irak di sisi timur Khawarizm. Tapi ketika kekuasaan pindah ke dinasti Ma'muni, Al-Biruni terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya karena nyawanya terancam. Saat itu, ia baru saja menyelesaikan kitab pertamanya tentang kartografi atau ilmu peta. Ia pindah ke kota Rai, salah satu pusat astronomi penting selain Baghdad dan Khawarizm. Di sana, ia menyusun buku Tahdid Nihayat Al-Amakin yang membahas tentang pengukuran jarak antar kota. Tapi sayang, penguasa Rai tidak menerima dia di sana. Namun, penolakan itu tidak membuatnya menyerah. Ia terus bergerak. Al-Biruni pindah dari kota Rai ke kota Gurgan. Di kota Gurgan, ia disambut hangat oleh penguasa Syamsul Ma'ali Qobus. Disinilah Al-Biruni menemukan tempat yang nyaman untuk berkarya. Ia menulis, membaca, dan melakukan pengamatan terhadap gerhana, pergerakan planet hingga lintang geografis. Di masa ini, ia menyusun karya-karya penting seperti Risalah Tajdid As-Su'ad dan kitab sisa pengaruh masa lampau. Tapi, dunia politik terus bergejolak. Kekuasaan kembali berubah, dinasti Ma'muni kalah oleh dinasti Ghaznawi, dan Al-Biruni dipindahkan ke istana Mahmud Ghaznawi. Untungnya, Mahmud Ghaznawi adalah penguasa yang menghargai ilmu. Al-Biruni pun menetap di Ghazna selama hampir 30 tahun, dan masa inilah yang jadi puncak kejayaan ilmiahnya. Di sini, ia menulis mahakarya seperti Tarikh Al-Hind, Kitab Malam dan Siang, Kitab Bahan Obat, hingga Al-Qanun Al-Mas'udi, ensiklopedia astronomi setebal 11 jilid. Tapi, satu penemuannya yang paling luar biasa adalah pengukuran keliling bumi. Di masa itu, banyak orang masih memperdebatkan bumi itu bulat atau datar. Al-Biruni tidak hanya menyatakan bahwa bumi itu bulat, tapi ia membuktikannya lewat perhitungan ilmiah. Ia naik ke sebuah gunung, mengukur ketinggiannya, lalu menggunakan alat buatannya sendiri yaitu astrolabe al-Ustawaneh. Dengan pendekatan trigonometri yang menghitung sudut antara garis pandang dan cakrawala, lalu membentuk segitiga raksasa yang menembus pusat bumi. Nah, dari situ ia mendapatkan angka jari-jari bumi sekitar 6.335 km. Dan dari sana ia menghitung keliling bumi jadi sekitar 40.075 km. Bandingkan dengan pengukuran modern dengan hasilnya 40.075,71 km. Berarti selisihnya hanya kurang dari 1%. Luar biasa banget. Di abad ke-11, tanpa teknologi canggih, Al-Biruni sudah menunjukkan akurasi luar biasa dengan hanya alat sederhana, kecerdasan, dan rasa ingin tahunya. Al-Biruni wafat di tahun 1048 Masehi, tapi karyanya terus hidup. Ia adalah simbol dari zaman keemasan Islam, zaman ketika ilmu dan iman tidak dipisahkan tapi justru berjalan berdampingan. Dalam dunia yang sering lupa pada akar peradaban ilmu, kisah Al-Biruni jadi pengingat bahwa ilmuwan muslim pernah berdiri di garis terdepan pengetahuan dunia, dan mungkin sudah saatnya kita mengenalnya kembali. Nah, itu dia kisah dari Al-Biruni, seorang ilmuwan yang serba bisa, yang bikin kagum seluruh dunia pada abad ke-11. Semoga menginspirasi ya. Terima kasih.